Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Putri Sylvia dan NIM 32122121020. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait sistem pengolahan dari limbah cair. Pertama, kenapa air limbah ini perlu diolah sebelum dibuang? Pengolahan air limbah ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga. Yang kedua adalah melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air. Kemudian yang ketiga adalah menghindari pencemaran tanah permukaan. Dan yang keempat adalah menghilangkan tempat berkembang biaknya bibit dan juga vektor penyakit. Suatu sistem pengolahan limbah juga harus menerapkan beberapa syarat. Syarat tersebut yang pertama adalah tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum. Yang kedua adalah tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penggunaannya sehari-hari. Yang keempat, tidak dihinggapi oleh vektor atau serangga yang menyebabkan penyakit. Yang kelima, tidak terbuka dan harus tertutup. Dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan bau atau aroma yang tidak sedap. Penggolongan dari air limbah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengolahan secara fisika. Yang kedua, pengolahan secara kimia. Dan yang ketiga adalah pengolahan secara biologi. Pengolahan secara fisika ini ditujukan untuk air limbah yang tidak larut atau bersifat tersuspensi, atau bisa dikatakan sebagai buangan cair yang mengandung padatan. Nah, pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan tersebut, bahan-bahan tersuspensi yang berukuran besar dan juga mudah menguap atau yang mengapung disisihkan terlebih dahulu. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dan dapat disisihkan ini bisa dilakukan dengan cara proses pengendapan. Selain itu juga ada proses flotasi yang digunakan untuk menyisihkan bahan yang mengandung seperti minyak dan juga lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan selanjutnya. Metode yang biasanya digunakan pada pengolahan secara fisika diantaranya ada penapisan, presipitasi, filtrasi, flotasi, tipe gravitasi, tipe bertekanan, mikrofilter, ultrafilter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah pengolahan secara kimia. Proses pengolahan secara kimia ini merupakan suatu proses pengolahan yang menggunakan bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar di dalam air limbah. Proses yang termasuk pengolahan secara kimia adalah netralisasi, presipitasi, klorinasi, koagulasi, dan juga flokulasi. Pengolahan ini biasanya dilakukan untuk partikel-partikel yang tidak mudah mengendap. Selain itu juga untuk logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun, dengan menambahkan suatu bahan kimia tertentu yang diperlukan. Pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut ini dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut sehingga akhirnya dapat diendapkan. Atau pada penyisihan logam berat dan juga senyawa fosfor bisa dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali seperti air kapur sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam atau endapan hidroksiapatit. Endapan logam tersebut akan lebih stabil jika pH airnya lebih dari 10,5 dan juga untuk hidroksiapatit lebih stabil di pH lebih dari 9,5. Yang selanjutnya adalah pengolahan secara biologi. Pengolahan secara biologi ini merupakan pengolahan air limbah dengan menggunakan bantuan mikroorganisme, baik itu ganggang, bakteri, protozoa. Penggunaan mikroorganisme ini ditujukan untuk menguraikan senyawa organik di dalam air limbah menjadi senyawa yang sederhana. Pengolahan ini mempunyai tahapan seperti pengolahan secara aerob, anaerob, atau juga fakultatif. Nah, tujuan dari pengolahan secara biologi adalah untuk menghilangkan bahan organik, anorganik, amonia, fosfat dengan bantuan mikroorganisme. Pengolahan secara biologi ini juga dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan juga efisien. Umumnya, pengolahan ini diberikan pada tahapan kedua proses pemurnian air limbah, terutama terhadap penghilangan senyawa organik terlalut dalam air limbah yang sulit dipisahkan, baik secara fisik maupun kimia. Kemudian, ada tujuan dari sistem pengolahan limbah, yaitu untuk mengurangi atau mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air, terutama senyawa organik, kemudian padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam.
Pada mulanya, air limbah ini akan dibebaskan atau dihilangkan dari benda-benda terapung atau padatan melayang yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, penghilangan benda-benda tersebut bisa disebut dengan treatment pendahuluan atau pre-treatment. Kemudian akan masuk ke pengolahan selanjutnya dengan mengendapkan partikel-partikel halus lalu dinetralisasi. Nah, dengan demikian, tingkatan ini akan dilaksanakan sampai seluruh parameter pencemar dalam air buangan dapat dihilangkan. Sistem pengolahan limbah sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah primary treatment system, yang kedua adalah secondary treatment system, dan yang ketiga adalah tertiary treatment system. Ini adalah penjelasan lebih lanjut dari sistem pengolahan limbah. Yang pertama ada pretreatment atau pengolahan awal. Nah, tahap ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak di dalam aliran air limbah. Beberapa proses pengolahan yang berlangsung pada tahap ini adalah screen and grit removal, equalization and storage, serta oil separation. Kemudian akan masuk ke dalam tahap pengolahan selanjutnya yang disebut dengan pengolahan tahap pertama atau primary treatment. Nah, pada treatment ini kotoran dan padatan terlarut yang tidak terjaring pada pre-treatment tadi dihilangkan agar pengolahan air limbah selanjutnya menjadi lebih mudah. Kemudian proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama ini adalah untuk menghilangkan partikel-partikel padat organik dan melalui proses fisika atau kimia. Pengolahan secara fisik yaitu melalui pengendapan dengan menyediakan kolam yang luas, sedangkan secara kimia adalah dengan menambahkan zat kimia yang bersifat koagulan untuk mempercepat proses pengendapannya. Kemudian setelah dari tahap pertama tadi, air akan masuk ke dalam pengolahan tahap kedua atau yang disebut dengan secondary treatment. Nah, di secondary treatment ini yang terjadi adalah lebih banyak proses biologis. Tujuannya yaitu untuk mengurangi zat organik melalui biokimia, oksidasi dengan cara memanfaatkan mikroorganisme. Nah, faktor yang berpengaruh pada secondary treatment ini yang pertama adalah jumlah air dan yang kedua adalah luas area. Nah, dalam tingkat pengolahan tahap kedua ini digunakan unit aerasi, reaktor, lumpur aktif, dan juga kolom stabilisasi. Setelah dari pengolahan tahap kedua akan masuk ke dalam pengolahan tahap ketiga atau disebut dengan tertiary treatment. Nah, tahap ini dilakukan untuk menghilangkan senyawa kimia anorganik seperti kalsium, kalium, sulfat, nitrat, sulfur, dan senyawa kimia organik. Pada pengolahan tahap ketiga ini bisa dilakukan dengan proses fisika, kimia, ataupun biologi. Dan proses yang terjadi bisa berupa dalam filtrasi, destilasi, pengapungan, pembekuan, stripping, dan lain-lain. Berikut ini adalah pustaka yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian pemaparan mengenai sistem pengolahan limbah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.